Negeri 1 Lamongan yang saya hormati Ibu Haja Siti Aisyah MPD. Selamat pagi Bu Ais. Selamat pagi. Kemudian yang kedua adalah Ibu Nur Dwi, sarjana ekonomi, di mana Ibu Nur Dwi ini adalah bendahara dan karyawan di SMA Negeri 1 Lamongan. Selamat pagi Ibu Dwi. Terima kasih. Hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu. Pagi ini kita akan membahas tentang aset yang dimiliki oleh SMP Negeri 1 Lamongan. Betul ya? Yang pertama ingin kami tanyakan kepada Bu, aset apa sajakah yang dimiliki oleh SMP Negeri 1 Lamongan? Terutama ini dalam aset fisik dan aset politik. Jadi yang pertama ini aset fisik. Mohon Bu Ais mungkin bisa menjelaskan kepada kami. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir di Radio Senesa Bekasi, yang mana Radio Senesa ini adalah media informasi tentang kegiatan belajar mengajar, media informasi bersama alumni Senesa atau IKA Senesa. Dan juga kali ini media pembelajaran atau media komunikasi bersama Bapak Ibu guru penggerak, Bapak Abdul Malik Sayyidul Rahman MPD, Ibu Mahfira Yuwanti SPD, Ibu Tias Andayani SPD. Terima kasih sekali. Ya, untuk aset SMP Negeri 1 Lamongan yang kami lakukan atau kami kerjakan selama ini, ada Masjid Nurul Ilmi. Masjid Nurul Ilmi ini lantai 3, ya, sampai lantai 3, kapasitas 1.000 siswa. Adapun Masjid Nurul Ilmi ini adalah selain dari dana dari investasi, dari sumbangan dari wali murid, komite, juga dari IKA Senesa, Ikatan Alumni SMP Negeri 1 Lamongan. Ya, sehingga kami selaku humas mengkoordinir, ya, bekerja sama mengadakan MOU dengan berbagai instansi, ya, yang mana di instansi itu banyak sekali alumni SMP Negeri 1 Lamongan. Ya, ada juga pengusaha yang sukses seperti Bapak Haji Suprapto, itu alumni Angkatan 64 yang sukses, mempunyai tambangan di luar Jawa, juga perkebunan dan perusahaan yang lain juga. Nah, beliau itu adalah donatur untuk Masjid Nurul Ilmi, itu donatur terbesar. Insya Allah untuk Masjid Nurul itu sekitar berapa? Berarti nominalnya 6,5 miliar dan hampir 3M, ya, kurang lebih dari itu dari alumni. Lah, bagaimana kita menggiring mereka sampai bisa mendukung kegiatan SMP 1 Lamongan seperti Masjid membantu mendukung kegiatan pembangunan Masjid Nurul Ilmi. Selain itu kita juga memiliki lab komputer, kemudian lab fisika, ya, lab IPA, yaitu nanti kalau lab itu dengan Mas Edi, ya, selaku apa namanya? Lab komputer. Selaku koordinator lab komputer, lab IPA juga ada Pak Malik, ada juga Tias. Kemudian kita juga masih mempunyai ruang kelas. Ruang kelas ini ada 8 kelas yang 7 ya Pak? 7 ya, kelas panggung itu, dan kita itu dimasukkan ke cagar budaya, ya Mbak. Ya. Karena itu memang ruang kelas itu, ya, kelas panggung itu mulai zaman Belanda, ya. Jadi mulai zaman Belanda sampai sekarang. Nah, bangunannya itu tidak boleh dirubah, tidak boleh direnovasi oleh alumni karena sudah dimasukkan ke cagar budaya. Kemudian di sini juga ada galeri Senesa, ya, galeri Senesa yang koordinatornya penanggung jawabnya Ibu Fira, ya. Dari galeri itu bisa dari hasil karya anak-anak, ya, siswa dan guru. Ada batik itu yang juara kabupaten, juara provinsi, itu di apa istilahnya ada dibawakan di galeri Senesa. Kemudian selain itu juga apa, Fira?
Iya, kerajinan ya, recycle ya, yang mana sekolah kita sudah lolos adiwiyata mandiri, sehingga karya-karya siswa kita yang hasil-hasil recycle itu dimasukkan ke galeri. Selain itu apa lagi ya? Ada ruang gamelan, ya, ruang gosip, ya, perpustakaan kita itu sudah nasional. Jadi kita sebagai sekolah percontohan banyak sekali yang kita dibanding ke SMP Negeri 1 Lamongan, yaitu tentang perpustakaan nasional, kemudian tentang adiwiyata, mulai adiwiyata yang masih kabupaten, nasional, dan mandiri itu banyak yang kita dibanding ke sekolah kita. Seperti itu. Mudah-mudahan kita nanti lolos untuk menuju ke nasional. Ya, selama ini baru-baru ini ada tim Monef sertifikasi PJAS yang ke SMP 1 Lamongan. Ya, kemarin juga berdialog di ruang radio ini bersama anak-anak radio Senesa. Mungkin ruang radio ini kan juga termasuk aset yang spesial. Iya, ruang radio ini aset. Jadi kemarin ada Jepang, ya itu ada kunjungan juga dialog dengan anak-anak. Dan alhamdulillah ya dengan program, ya Hiroshima partner program itu alhamdulillah. Sudah ada lagi misalnya meeting room ya Bu Ais ya. Ini ada penambahan lagi aset perluasan meeting room, mungkin bisa diceritakan Bu Ais. Iya. Pembangunan meeting room ya alhamdulillah. Mungkin Mbak Dwi bisa menambahkan kemarin dapat sumbangan dari mana? Kalau untuk meeting room itu kita cuma merenovasi. Nah, untuk yang baru kemarin itu kita dapat dari DAK itu untuk lab untuk lab Jepang. Jadi untuk meeting room belum. Iya, jadi meeting room ini berguna sekali. Satu, kalau misalnya ada pertemuan FGMP juga di SMP Negeri 1 Lamongan, kemudian pertemuan wali siswa kelas 7, 8, 9, kemudian untuk kemarin itu kalau ada studi banding ya dari luar kabupaten, kemarin dari mana tadi, dari BTK ya, di mana itu Nganjuk ya, dari Kabupaten Nganjuk ya, perwakilan dari dinas itu menuju SMP Negeri 1 Lamongan sebagai tempat kita tempatkan di meeting yang mana kapasitas berapa? 150 ya, seperti itu. Kita juga punya green box. Bagus sekali itu. Udah lupa kayak stopbed gitu ya. Banyak sekali. Jadi Facebook ya, jadi sarana pembelajaran outdoor itu ya. Di sekolah itu ya termasuk. Iya, di sekolah ya. Tosa ya, kita punya berapa itu Bu Dwi? Tosa kita. Tosa itu Dua ya? punya dua. Terus Dari Pemda. Iya. Satu punya kita sendiri. Terus ada SME juga itu. Oh iya, SME ya. Dan satu Tosa itu penghargaan kepada kita dari Pemda ya, karena kita meraih adiwiyata mandiri itu awarding dari Pemda untuk SMP Negeri 1 Lamongan. Ya, luar biasa ini. ya. Untuk aspek fisik ya. Ya, kok bias mungkin lagi Ya, terima kasih atas kesempatannya. Tadi untuk aset fisik sudah sangat jelas sekali, banyak sekali, dan ya yang sudah dipaparkan sama Bu Ais. Terima kasih atas paparannya. Kemudian dari segi aspek politik ya Bu Ais, mungkin tadi misalnya hubungan dengan Ikasnesa, memanfaatkan ada beberapa hal ya kerjasama, dan juga ada beberapa wali murid kita yang juga memiliki kewenangan di Pemda dan sukses membantu di dalam kegiatan membackup atau ada sesuatu yang mempermudah dalam pendidikan dan Dewi Kurniawan itu kan juga banyak mensupport ya dari salah satu anggota DPRD Lamongan. mungkin DPRD bisa pusat memberikan penjelasan terkait dengan Aset politik. Iya. aspeknya kita kerjasama. SMP Negeri 1 Lamongan itu mulai tahun berapa itu banyak sekali penghargaan. Dan untuk menuju suksesnya istilahnya seperti sekolah
pelayanan publik. Ya, kita kerjasama saat itu dengan dinas kesehatan, dengan di puskesmas, dengan dinas BLH, dengan pengusaha RNG, dengan dinas ketahanan pangan, ya, kemudian dengan SDSJ, dengan sekolah-sekolah. Selama pada saat kita menuju ke lomba perpustakaan nasional, Adiwiyata sampai akhirnya kita selalu bekerja sama. Selalu ada sekitar 45 MUU kalau nggak salah, ya, bekerja ternyata ya. Sekaligus berarti ini juga masuk di dalam aset sosial yang Iya. jadi ada relasi dan seterusnya. Iya, Jadi fisik sudah MUU dengan Bank Madina, dengan BTPS, ya. BTPS itu untuk apa ya? Lingkungan kita. Jadi kita kerjasama dengan BTPS sehingga lingkungan sekolah kita itu setiap hari insya Allah bersih, ya. Membersihkannya tidak dengan manual tapi dengan alat yang baru, ya, seperti itu. Sudah, terima kasih. Fisik sudah, sosial sudah, politik sudah, tinggal ada beberapa yang masih belum, ya. Mungkin terima kasih atas paparannya dari Bu Ais. Mungkin bisa beralih ke Bu Dwi, ya. Terkait dengan Kalau kita di alam itu kita punya lapangan ini ya. ya bisa juga background masyarakat kita, mungkin kita lahannya tidak terlalu luas, tetapi bagaimana memanfaatkannya itu seperti itu. Lingkungan. Berhubung luas tanah kita hanya 7.648 meter persegi dengan luas bangunan 3.578 meter persegi. Untuk taman-taman, untuk lapangan juga kurang mendukung saya kira ya. Tapi ya insya Allah sudah cukup untuk dimaksimalkan dengan taman, ada taman vertikal garden di setiap sudut, terus dengan greenhouse itu juga saya kira kolam lele, ada penambahan pohon-pohon. Ya, dulu pertama kesini masih kering, ya, panas. Kita menggunakan konsep hutan kota gitu. Iya, Di sekolah kita ya. Di PT IPS juga kita ada gardeningnya. Jadi sudah ada yang merawat taman profesional kompeten di bidang taman itu ya. Iya, betul sekali. Jadi walaupun dengan lahan yang tidak terlalu extend, tapi bisa memanfaatkan dengan baik. Berarti kan kita sudah memanfaatkan aset dengan semaksimal mungkin. memaksimalkan aset dengan baik. Ya. Oke, berarti aset lingkungan alam sudah. Berarti yang belum ini terkait dengan aset dan nanti mungkin di otherwise nanti di aset manusia. Ini manusia, karena Ini masih dibuduin, mungkin bisa beri paparan lah sedikit itu terkait dengan sumber dana aja yang ada di SMP 1 Lamongan. Untuk sumber dana yang di sekolah kita SMP 1 Lamongan ini dari yang pertama kita dapat dari dana pos, ya, dari pusat. Terus yang kedua dari dana komite, dari komite itu dari wali murid, ya. Saya kira bisa saja, ya. Besar gitu ya. Ya, betul sekali. Dan itu untuk tahun ini kita dapat DAK itu dana alokasi Dari pusat pembangunan dialihkan ini ya. Sangat menunjang sekali dengan adanya dana-dana itu kegiatan semuanya menjadi lancar. Iya, betul sekali. Selain itu kadang itu pada saat disnatalis ya sama satu Lamongan dari janji Alumni. ikhlas Indonesia alumni Iya, sangat itu juga ada sukarela begitu, support ya. membantu sangat support. Iya. Insya Allah. semua kegiatan sudah bisa disupport dengan adanya aset dana yang ada gitu kan. Alhamdulillah. Oke, mungkin Pak Arif bisa melanjutkan terkait dengan aset BK-nya mungkin. Kurang berapa? Tinggal aset manusia ini. Nah, aset manusia dan mungkin nanti dilanjutkan juga dengan aset agama dan budaya nih. Nah, ini kita menuju ke narasi berikutnya yaitu. Oke, jadi nggak terasa sudah tinggal aset manusia dan yang tersisa tadi ya. Jadi salah satu
aset yang sangat penting ya, bahkan itu ditempatkan di yang pertama itu adalah aset manusia. Nah, coba Pak Edi mungkin bisa memetakan di sekolah kita itu atau sekolah SMP Negeri 1 Lamongan ini punya aset apa saja manusia. Oke, Pak Mari, terima kasih ya. Jadi di SMP 1 Lamongan ini sebagai sekolah digital school, artinya pelopor sekolah digital. Jadi bagaimanapun sumber daya manusia itu sangat penting. Dengan beberapa terbukti bahwasanya ada 58 pendidik guru itu Yang S2, ya, S1. itu kualifikasi jasa S2-nya itu lebih dari 30%. Bahkan data baru ini hampir 50% ya, dari data. Terus untuk tenaga pendidik dan juga mendukung pembelajarannya itu ada 20. Ya, dan alhamdulillah untuk tenaga pendidiknya itu sudah sesuai dengan kualifikasi jasanya. Ini Ya, ya Pak ya. artinya dari berbagai bagian ya, untuk bendara ya kita tempatkan sesuai kualifikasi gitu ya. jasa Sarjana ekonomi dan sebagainya, itu sudah sesuai. Begitu Pak Mari. Kepala sekolah Ya, kepala sekolah kita juga sangat prestasi. Kompeten. beberapa sangat kompetensi hingga ada prestasi nasional bahkan internasional. Kemarin terbukti di 2021 itu sebagai kepala sekolah inspiratif ya, yang diundang di Kemendikbud. Ya, jadi itu sumber daya yang kita miliki Pak, ada di SMP 1 Lamongan. Bagaimana dengan sumber daya dari siswanya ya Pak? Ya, Inputnya Ya. mungkin seperti apa Ya. dan jumlahnya dan juga dari segi prestasi dan siklusnya ini seperti apa ya? untuk siswa ya kita sudah disampaikan tadi kepada ibu atau kepala sekolah bahwasanya siswa kita itu hampir 1000 ya, itu dari berbagai golongan dan kalangan. Artinya sesuai dengan anjuran dari PPDB itu kita 15% itu siswa yang tidak mampu ya. Terus untuk prestasi itu kita sama juga 20%, dan nanti Sisanya donasi. sisanya itu kita donasi, artinya itu sesuai dengan peraturan menteri tentang penerimaan Kuotanya, BPJS. iya. Ya, untuk prestasi ya, kalau SMP 1 Lamongan itu sebagai sekolah rujukan, jadi ya sudah tidak diragukan lagi ya. Dari prestasi akademik maupun akademik itu insya Allah semuanya ada. Iya. Sehingga saya tidak bisa menyebutkan ya. Ya, everyday winning experience itu Pak ya, sesuai ya. Sesuai dengan mobilnya, everyday experience. Ya, sudah luar biasa ya terkait dengan Iya. aset manusia, baik itu dari pendidik, kemudian kependidikan, kemudian sampai pada murid ya. Nah ini mungkin bisa juga digali dari aset agama dan budaya yang ada di lingkup sekolah ini seperti apa? Apakah itu rukun atau seperti apa? Baik dari agama ya, kita juga punya program unggulan di SMP 1 Lamongan. Salah satunya adalah PPG ya, program Madu Berhutan, itu yang sudah terlaksana dan kerjasama dengan ponpes yang ada di sekitar lingkungan kita. Dan salah satu sebagai SMP yang di tengah kota ya, kita juga menerima dari non-muslim. Iya. Ya, di sini ada juga ada Hindu, ada Kristen. Ya, itu kita ada budaya. Ya, jadi seperti itu. Kita menghafalkan Alkitab gitu. Kita juga memfasilitasi di sekolah kita. Ya, terima kasih. Saya sampaikan kepada Ibu Waka Kehumasan dan Sarana Prasarana Ibu Haja Siti Aisyah MPDI, dan kepada Ibu Nurdwi dan kepada Pak Edi Santoso sebagai narasumber tentang berbagai aset yang ternyata bisa kita gali potensi di SMP Negeri 1 Lamongan ini. Semoga bermanfaat untuk kedepannya memajukan SMP Negeri 1 Lamongan. Terima kasih dialog pagi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune di Radio Sunesa. Terima kasih.
mungkin Bapak Musa selaku wali murid satu Lamongan ini kira-kira 10 tahun Bapak ini Aku perlu begini, soalnya dari sekolah apa? sudah tertarik Pak, tertarik untuk menyekolahkan. Ya gini sekarang kan donasi ini ya, samping donasi juga. Nah ini yang saya ini memandang SMP di Satu Lamongan ini kan sekolah yang prestasi. Nah, saya ini ada motivasi kepengen ketularan pinter lah lingkungannya. Kalau misalnya ada sekolah yang ada program PTI-nya gerangan Iya. Nah, salah satunya yaitu lain daripada yang lain kalau sholat jamaahnya juga. Nah, ada lagi yang sholat jamaah. aset sarana prasarana ya fisik ya Bu ya, Oh, fisik ya, aset iya. fisik ya, karena kenyamanan itu ya. Nyaman juga, enak lah. Nah, kalau dari segi sosial dan agama mungkin di sekolah kita kan mungkin Bu ya, atau maksudnya ada sedikit kekhawatiran terkait dengan mungkin pengguna yang mungkin berbeda agama dan seterusnya itu apa itu kalau dari pandangan Pak Musa terkait dengan aset agama dan sebagainya. Oh, kalau aset agama sih ini juga MI-nya juga. Dan di sini kan yang juga kepalanya PTI. Ya, saya suka ya itu yang apa? Khusus ya, Ah. jadi tidak mengganggu adanya toleransi. Betul Iya, sekali. walaupun Itu ada. kan ada mereka tapi masing-masing punya program sendiri Iya, ya. kan ada hafalan kitab. Ya, saya sangat senang sekali. Jadi budaya agama walaupun heterogen tetapi itu menjadi satu apa ya, tidak menjadikan kekhawatiran, malah itu menjadi sesuatu kekayaan lah yang dimiliki oleh pihak sekolah. Betul sekali. Kekuatan. Oke, terima kasih Pak Rosa atas kesediaan kami waktunya. Ya, saya sangat senang sekali. Ya, semoga doanya kerasa. Amin, amin. Saya SMP Negeri 1 Lamongan. Iya, ya kali saya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memiliki kantin ya. Kalau aset sumber daya manusia itu termasuk kalian ya.